Ya kan? Disakiti dihujatnya pakai apa? Pakai rudal, pakai tank. Lalu kaum muslimin membalasnya dengan apa? Salah. Rumah-rumah yang dekat sama masjid relatif lebih murah harga jualnya daripada yang jauh. Kita ajukan di forum diskusi. Terima kasih. Ayo diskusi. Ada yang mau bertanya silahkan. Banyak. Ini MC-nya mana sih? Sebel banget ini panitianya hilang. Oh itu MC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari Cimenyan. Saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan bahwa Pak Guru menceritakan tentang tokoh ulama yang melindungi koruptor, kemudian ada ulama-ulama yang oknum-oknum ulama yang mungkin memperkosa dan lain sebagainya ya. Saya ingin minta pendapat kacamata dari pandangan dari Pak Guru sendiri terkait di akhir zaman ini kan kita banyak ulama-ulama yang khususnya di kota Bandung lah yang berdakwah gitu. Yang jadi pertanyaan saya bagaimana gitu cara kita membedakan mana ulama su, mana ulama yang lurus gitu. Sementara di akhir zaman ini kita kadang suka bingung gitu. Ulama yang mana yang harus kita ikutin gitu. Nah, menurut Pak Guru sendiri ulama yang seperti apa sih yang mestinya kita ikutin gitu dengan segala macam huru-hara yang ada di zaman sekarang gitu. Itu barangkali Pak Guru. Langsung aja dijawab ya. Kan saya jelaskan tadi bahwa sebenarnya kita tuh sudah punya panduan yang jelas. Nah, saya melihat fenomena pengajaran agama Islam di Indonesia bahkan mungkin di seluruh dunia itu kebalik sejak tahun 1100. Kebaliknya itu apa? Kebaliknya itu gini. Ulama yang asli itu ngajak kita pada Quran dan Sunnah. Jadi Quran dulu, Sunnah dulu, baru berikutnya adalah penjelasan dari para ulama. Jadi Quran sudah jelas belum? Sudah, oke, sudah selesai. Sudah jelas belum? Belum. Oh ya udah, kita carikan hadisnya. Sudah jelas belum? Oh ya udah, kita cari pendapat-pendapat para ulama yang memahami hadis ini seperti apa. Itu yang benerannya. Yang salah kebalik, dan ini menjadi kurikulum di kebanyakan, saya mohon maaf ya, di kebanyakan pesantren di Indonesia. Jadi kalau mau baca Quran jangan dulu, baca dulu hadis. Pas baca hadis apa ya Bukhari? Oh jangan dulu, baca Fathul Bari dulu. Oke, ya udah saya baca Fathul Bari dulu. Jangan dulu, mendingan baca dulu kitab-kitab ini. Jangan dulu. Nah untuk baca itu kan belajarnya berarti harus belajar bahasa Arab dulu. Oke, belajar bahasa Arab dulu. Ya udah saya mau belajar. Jangan dulu belajar bahasa Arab dulu. Tapi belajarnya cara melafalkan bacaannya. Nah akhirnya apa? Cek di pesantren-pesantren banyak yang gak hafal dalil. Karena apa? Sibuk untuk belajar kitab, baru setelah ilmunya paling tinggi, udah derajatnya wali, baru belajar Quran. Ini kan yang sering di antara kita itu. Coba cek misalkan di pesantren-pesantren kebanyakan seperti itu. Maka yang sebenarnya harus kita lakukan adalah di mana-mana kalau ada kesulitan, kalau ada pertikaian, kalau ada pertentangan, ya Quran hadis dulu. Baru kita kalau gak paham, baru kita bertanya kepada ahlinya, kan begitu. Nah jadi Quran dan hadis itu kita prioritaskan di awal. Jadi misalkan yang tadi itu, kita bingung nih membedakan mana ulama yang palsu dengan mana ulama yang asli. Gimana caranya? Misalkan gini ya, di dalam hadis itu ada penjelasan yang jelas bahwa misalkan ada di antara manusia-manusia yang kemudian diterjemahkan oleh Ibnu Abbas itu sebagai dijuluki oleh Ibnu Abbas itu sebagai anjing-anjing neraka. Itu apa? Di antaranya adalah ulama-ulama palsu itu. Ulama-ulama palsu atau ulama jahat gitu ya. Ulama jahat itu apa? Di antaranya adalah yang agamanya itu hanya di lisan saja. Jadi bacaan Qurannya bagus banget. Ibadahnya bagus banget, tapi hanya di lisan saja. Artinya apa?
Ya cuman hafal Quran di lisan, hafal hadis ya di lisan, tapi perbuatannya sama sekali gak seperti itu. Hafal Quran itu misalkan seperti hal yang sangat biasa kita ketahui, misalkan ya, bahwa kalau misalkan kaum muslimin dihina, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, maafkan, atau kalau tidak mau memaafkan, balas, tapi setimpal, tidak boleh berlebihan. Setimpal aja. Inilah yang kemudian ada penjelasan bahwa di zaman Nabi ada orang yang ngejelek-jelekin Nabi, wah dihina gitu. Maka Nabi mencari seorang ahli syair untuk membalas hinaannya. Jadi syair dibalas syair lagi. Itu boleh. Atau memaafkan, boleh. Memaafkan lebih baik, lebih dianjurkan. Tapi punya hak kita untuk membalas setimpal. Nah, jelas kan? Itu sebenarnya jelas banget. Nah, kemudian sekarang ada kejadian, ada perang, kaum muslimin dihujat, disakiti di Palestina. Ya kan? Disakiti, dihujatnya pakai apa? Pakai rudal, pakai tank. Lalu kaum muslimin membalasnya dengan apa? Batu. Kan gak sebanding, gak setimpal. Berarti apa? Di situ mengingkari Quran. Karena kalau mau balas harus dengan setimpal. Nah, masalahnya kenapa kita tidak bisa bikin rudal? Kenapa kita tidak bisa bikin tank yang canggih? Kenapa? Oh, ternyata kesalahan kaum muslimin karena tidak mengamalkan Al-Quran. Coba kalau misalkan mengamalkan Al-Quran, berarti kita harus memiliki tank yang sepadan dengan Merkava, kita harus memiliki rudal yang setara dengan Iron Dome. Maka kaum muslimin dijamin menang. Tapi sayangnya kita kalah, karena apa? Karena tidak menjalankan Quran dan Sunnah. Sesederhana itu kan. Jadi jalankan dulu Quran dan Sunnah itu dilaksanakan dalam tindakan, dalam perbuatan, bukan hanya disebutin gitu. Ini dalilnya sekian, Quran surat kesekian, nomor kesekian, bla 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 bla. Ya kalau sampai sebatas itu saja, itulah yang ulama tadi itu, yang agamanya hanya sampai di lisan saja. Tapi kan kita lebih penting adalah soal perbuatan. Contoh yang lain itu yang misalkan yang soal dakwah tadi itu. Dakwah itu kepada siapa? Kepada prioritaskan adalah kepada orang-orang yang maaf ya, di sini ada gereja nggak sih? Yang non Muslim. Kenapa? Karena dakwah itu adalah perwujudan dari cinta kasih kita. Jadi gini, dalam Islam ini doktrin Islam, cuman Islam yang benar, yang lain salah semua. Itu doktrin Islam, benar kan? Karena yang salah itu pasti masuk neraka, yang benar itu masuk surga, dan kita berbelas kasihan, maka kita berdakwah kepada orang-orang di luar Muslim itu gimana caranya agar mereka masuk Islam. Syahadat sekali aja, hanya untuk menyelamatkan mereka dari siksa abadi. Itu dakwah. Nah, kita dakwahnya sekarang kebalik. Dakwah itu apa? Dakwah itu banyak-banyakan umat. Jadi pas ada yang murtad, kita nggak butuh orang-orang itu. Jadi mikirnya itu permusuhan, bukan kasih sayang. Kan gitu kan? Nah, jadi misalkan masjid ini pas malam-malam tertentu sholawatan sepanjang hari sampai ada yang kena stroke meninggal, ada bayi oek-oek terus tidak bisa tidur dan sebagainya. Akhirnya ada orang yang please kecilin aja. Kan ini sholawatan itu dakwah itu harus disebarkan. Jadi malah dikencengin suaranya karena itu adalah dakwah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya malah banyak orang yang menjauh. Cek sekarang di Bandung, kalau nggak percaya ya, cek sekarang di Bandung. Rumah-rumah yang dekat masjid harganya jauh lebih murah daripada rumah-rumah yang jauh dari masjid. Kenapa? Orang berlomba-lomba untuk nyari rumah yang jauh dari masjid. Kenapa seperti itu? Karena kita egois, kita arogan. Jadi dakwah dikencengin, kan ini dakwah. Akhirnya mengganggu orang lain, jadi orang yang pengen dekat dan pengen masuk ke masjid malah menjauh. Makanya sekali lagi silakan datang ke tukang properti, ke ahli pemasaran perumahan dan sebagainya, cek pernyataan saya benar atau salah. Rumah-rumah yang dekat sama masjid relatif lebih murah harga jualnya daripada yang jauh, gara-gara takutnya orang-orang terhadap dakwah. Nah, takutnya orang pada dakwah itu adalah salah satu yang paling ditakuti oleh Nabi. Jadi Nabi itu pernah marah sampai seorang sahabat berkata-kata, saya tidak pernah melihat Nabi semarah ini. Pas kayak gimana?
pas menemukan di Yaman ada orang imam yang sholat subuh suratnya panjang. Sampai kemudian ada yang bergosip, waduh ini mah kepanjangan. Nah itu Nabi tuh marahnya luar biasa. Karena apa? Sesuatu yang baik justru malah menjadi fitnah, menjadi buruk. Nah sekarang model dakwah seperti itu kita lakukan beramai-ramai. Bayangkan dulu Nabi nemu kasus seperti itu, sahabat mengatakan tidak pernah melihat ekspresi Nabi yang semarah itu. Sekarang kita lakukan di mana-mana. Jadi ketemu kan mana ulama yang asli dan mana ulama yang palsu. Bahkan ulama yang palsu sampai bikin hoax atas nama agama. Misalkan hoax yang sangat terkenal. Imam Syafi'i mengatakan ulama yang benar adalah tempat di mana anak panah ke orang-orang kafir ditujukan padanya. Imam Syafi'i ngomong gitu di kitab mana gak temu. Tapi mereka sengaja bikin hoax seperti itu. Untuk apa? Untuk melindungi kejahatan mereka. Jadi ada yang bikin hadis palsu. Sampai sekarang banyak ulama-ulama yang bikin hadis palsu. Banyak. Demi mereka sendiri. Barang siapa yang membenci atau yang mempertanyakan nasab Nabi, maka dia pasti su'ul khotimah. Hadis katanya. Ya kalau mau ngomong seperti itu, istihad seperti itu ya boleh. Tapi kalau menyebut bahwa itu hadis Nabi kan gak boleh. Tapi banyak yang seperti itu. Kita tuh bikin kebohongan-kebohongan dan karena kita gak pernah cross check. Di sini berapa banyak yang punya Al-Quran? Semua? Oke, setiap ada ulama ngomong pernah cross check gak langsung ke Quran? Di sini siapa yang punya hadis Bukhari Muslim? Ada. Syukur-syukur kalau misalkan kita hadis yang 9 itu dimiliki semuanya. Coba setiap perkataan para ulama itu cross check. Karena banyak di antara mereka itu yang bikin hoax. Saya pernah dapat selebaran buletin gitu, pernyataan A'agim. Quran gini, kok gini? Saya langsung cross check, terus langsung saya setorin. Oh ternyata bukan Agim yang ngomong, karena itu ternyata salah. Gitu. Dan banyak sekali. Dan kita mah langsung aja diturutin. Kayak yang tadi itu, ini kertas halal. Ya udah nggak pernah cross check, langsung aja diterima walaupun harganya mahal. Jadi silahkan biasakan cross check untuk bisa memudahkan kita menemukan mana yang ulama yang benar, mana yang tidak. Tapi sekali lagi kalau Quran dan hadis ternyata tidak cukup memadai, maka saya rekomendasikan buku Al-Ghazali yang Bidayatul Hidayah. Nah di situ secara spesial dijelaskan tentang ciri-ciri ulama palsu. Ya dicek aja, nanti bakal kaget loh. Ternyata di sini kita menemukan semua itu di kitab itu, silahkan aja cek, itu lucu-lucu pas sekali.